Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita kembali diberikan nikmat setelah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan berjamaah. Kita bisa duduk bermajelis dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan tafsir ringkas surat Al-Kahfi yang kita ambil dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu menjadi sebab, menjadi wasilah, menjadi sebab kita semua istiqamah berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asep, kita sudah memasuki ayat 37 dari pembahasan surat Al-Kahfi. Walaupun kita coba baca secara cepat ayat 32 agar kita mengetahui alur cerita terkait dengan apa yang akan kita bahas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita terkait satu peristiwa di masa lalu di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang musyrik. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya masih ingat ya, bahwa di ayat 28 dari surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar. Bersabar untuk apa, Pak? Bersabar ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Agar Nabi Muhammad bersabar membersamai orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore. Dan agar Nabi Muhammad tidak melihat status sosial mereka. Ada orang-orang seperti Bilal bin Rabah, siapa lagi Bapak dan Ibu? Abdullah bin Mas'ud, ada Ammar bin Yasir, ada Khabbab ibnil Arad dan para sahabat yang lain yang mungkin secara ekonomi lemah, status sosial juga lemah, sehingga satu ketika Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Tiba-tiba saja datang pembesar-pembesar Quraisy. Bapak masih ingat ya? Tiba-tiba datang pembesar-pembesar apa? Quraisy. Mereka berkata, "Ya Rasulullah," kalau menggunakan bahasa kita, kalau bahasa mereka tentunya tidak akan mau mereka memanggilnya apa? "Ya Rasulullah." Mereka katakan, "Kami tertarik untuk duduk berbincang denganmu. Tapi dengan syarat kamu suruh apa, bahasa kasarnya apa namanya? Kamu singkirkan dulu, kamu suruh pergi dulu orang-orang yang lemah tersebut, orang-orang yang miskin tersebut." Disebabkan karena perkataan tersebut turunlah surat Al-Kahfi ayat 28 yang barusan kita baca.
Wasbir, bersabarlah engkau ya Rasulullah, ma'alladzina yad'una rabbahum, membersamai orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari. Wala taghdu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka karena mengharapkan apa? Kenikmatan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau ikuti ya Rasulullah orang-orang yang hatinya sudah dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan mereka banyak mengikuti hawa nafsu. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, di ayat 32 seolah-olah Allah menegur orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah bahwa kedudukan sosial, harta yang banyak, kebun yang luas, apalagi Pak, kekuatan yang besar, itu tidak ada apa-apanya, itu tidak ada manfaatnya, itu tidak ada gunanya kalau tidak diikuti oleh apa Bapak dan Ibu? Kalau tidak diikuti oleh apa? Oleh iman dan takwa. Jadi apapun yang kita miliki dari kenikmatan-kenikmatan dunia, entah itu kekuasaan, entah itu jabatan, entah itu harta benda, entah itu badan yang sehat, pertanian yang luas, kendaraan yang mewah, rumah yang besar, itu semua tidak ada nilainya, tidak ada artinya kalau kita tidak ikuti dengan apa Pak? Dengan iman dan takwa. Seolah-olah Allah bilang begini, mau contohnya tidak? Seolah-olah Allah berfirman apa Pak? Kalian mau tidak saya berikan contoh? Maka disitulah Allah berfirman, wadrib lahum mathalan wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Itulah penyebab turunnya ayat itu Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadrib lahum, berikanlah perumpamaan lahum untuk mereka, ya, rajulaini, tentang dua orang laki-laki, ja'alna, kami berikan, kami jadikan, li ahadihima, untuk salah seorang dari mereka, jannatain, yaitu dua kebun. Jadi ada dua orang laki-laki, salah seorang dari mereka Allah berikan apa Pak? Jannatain. Ini kemarin kita bilang apa tuh? Masjid Jannatin. Masih ingat yang saya sampaikan ya? Masjid Jannatin itu yang ada di KKO, yang ada di Cilandak, itu Jannatin. Jannatin itu nama asli daripada siapa? Utsman Harun ya. Utsman Harun satu nama atau dua nama itu Pak? Satu nama ya. Untuk satu orang ya. Kisah dua orang. Kisah apa namanya? Prajurit KKO di zaman apa itu? Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia kalau saya tidak salah ya, yang melakukan semacam apa namanya? Apa kalau dalam militer itu Pak? Melakukan apa, bukan siasat namanya Pak, kalau misi ya. Melakukan misi, karena saat itu Soekarno marah sekali dengan apa namanya, dengan berdirinya Malaysia, tetapi dengan sistem apa namanya, bagian dari apa, federasi Inggris pada hari itu ya, maka itu disebut dengan apa, nekolim. Kalau Bapak masih ingat itu dalam sejarah namanya apa, kolonialisme ya. Maka terjadilah sempat semacam apa namanya, ketegangan antara Indonesia dengan apa, dengan Malaysia. Jadi Allah berikan kepada salah seorang di antara mereka itu kebun yang mana di dalamnya berisi anggur min a'nabin, dan yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, kebun anggur itu dikelilingi oleh kurma. Jadi pagarnya bukan apa? Bukan pagar biasa. Wa hafafnahuma binakhl. Kami jadikan kebun anggur itu dikelilingi oleh kebun apa namanya? Oleh kebun kurma.
Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun itu ada ladang-ladang pertanian. Artinya seolah-olah Allah bilang apa? Kalian orang-orang Quraisy jangan sombong. Apa yang kalian miliki? Kalian tinggal di negeri yang apa, Pak? Kalau di Mekah itu apa? Gersang ya, pohon-pohon tidak bisa tumbuh, tidak ada sungai ya. Kalaupun ada sumber air itu sangatlah terbatas. Kasih tahu kepada mereka ya Rasulullah bahwa dahulu ada dua orang laki-laki yang satu Allah berikan berbagai macam kenikmatan berupa kebun apa tadi Pak? Kebun anggur yang dipagari oleh kurma, kemudian antara kedua kebun itu ada ladang-ladang apa? Pertanian, dan hebatnya lagi ya di antara apa namanya kebun tersebut mengalir wa fajjarna khilalahuma naharo, bahwa di antara kebun itu kami alirkan apa naharo. Apa itu naharo Bapak dan Ibu? Sungai. Ini berarti sudah apa ya, sesuatu yang diimpikan setiap orang. Kalau zaman sekarang di tahun 2025 orang memimpikan apa namanya Pak Asep, slow living atau apa itu. Jadi apa namanya tinggal di apa Pak, di kampung, memelihara apa namanya, melihara bebek, melihara domba, lalu melihara ikan nila Pak Asep, melihara ikan nila, lalu mereka berusaha menciptakan kehidupan yang tenang, lalu ketahanan pangan, jauh dari hiruk pikuk apa namanya, hiruk pikuk apa namanya perkotaan itu yang dirindukan. Dan apa yang hari ini kita rindukan yang tinggal di Jabotabek itu dimiliki oleh laki-laki ini Pak. Dia tinggal di satu tempat, dia memiliki perkebunan anggur yang dikelilingi oleh perkebunan apa tadi? Kurma, di selak-selaknya ada ladang-ladang apa? Pertanian, kemudian ada juga perikanan sepertinya ya. Kalau ada air ya kayaknya dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini yang kita rindukan pada hari ini. Makanya kalau saya lihat di YouTube itu Pak, acara apa? Video-video yang menggambarkan kehidupan di kampung itu menjadi sesuatu yang sangat menarik disaksikan. Bahkan yang kampungnya kampung orang juga kita tonton. Ada kampung di Azerbaijan sana, kalau Pak Asep apa? Ketik di YouTube itu Pak Asep, Bapak klik saja perkampungan di Azerbaijan. Itu menarik sekali. Kalau Bapak misalnya di rumah sedang kumpul acara keluarga, lalu setel aja apa namanya video itu, karena dia nggak bersuara. Dia nggak bersuara, dia hanya menggambarkan apa? Kehidupan kampung yang ada di apa? Di Azerbaijan. Mereka membuat kue, mengolah makanan, memerah apa namanya susu sapi, memberi makan ayam, memanen buah. Itu indah sekali. Itu indah sekali. Saya di rumah sering begitu kalau ada kumpul keluarga begitu ya, supaya ada yang apa namanya, ada yang dilihat gitu. Dan itu kecenderungan orang-orang kota ya. Mereka bosan dengan apa? Sesuatu yang sifatnya kemewahan, baik itu kendaraan atau namanya bangunan-bangunan yang tinggi, kebisingan dan lain sebagainya. Artinya semestinya orang yang sedang kita ceritakan ini haruslah menjadi orang yang bersyukur Pak ya, karena dia sudah mendapatkan berbagai macam nikmat dunia. Nikmat dunia itu kan kalau di Quran apa? Hubbus syahawat, ada istri, ada anak-anak, lalu apa lagi Pak? Emas dan perak, kendaraan yang nyaman, perkebunan yang luas, peternakan yang apa? Yang berhasil begitu. Lalu Allah ingatkan, kalau kalian sudah memiliki itu semua, dzalika mataul hayatid dunia. Ingat selalu apa yang hari ini kalian nikmati itu adalah perhiasan dari kehidupan dunia. Dan jangan kalian lupa kepada Allah. Kenapa jangan lupa kepada Allah Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Wa indallahi husnul ma'ab. Karena di sisi Allah kelak ada tempat kembali yang apa? Yang lebih baik. Artinya kalau kalian memang suka dengan itu semua, baik itu istri, baik itu anak-anak, baik itu kebun yang luas, peternakan dan lain sebagainya, sungguh kelak di sisi Allah ada sesuatu yang lebih apa?
Yang lebih baik. Bapak dan Ibu pernah nggak mendengar gambaran surga itu gimana? Nabi bilang apa Pak? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas keindahannya di hati manusia. Itu gimana Bapak dan Ibu? Kalau saya misalnya berkata kepada bapak-bapak, Swiss itu kota yang apa? Negeri Swiss di Eropa sana itu negeri yang indah. Kita bisa bayangkan atau tidak Pak? Bisa. Wah. Atau saya bilang Pak, di Timur Tengah itu ada negara namanya Oman. Di Oman itu Pak ada daerah-daerah yang sangat apa namanya? Sangat subur, sangat indah, sangat bagus. Kalau Bapak datang ke situ mungkin Bapak merasa sedang berada di dalam apa? Surga. Atau saya bilang Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu cari deh videonya, yaitu tentang pulau terunik di dunia. Tahu Bapak dan Ibu tahu ada di mana itu? Adanya di Arab, adanya di Yaman, namanya Pulau Sukotro. Ada yang pernah dengar tidak Sukotro? Pak Asep belum pernah dengar. Ada namanya pulau apa? Sukotro. Itu Sukotro itu adanya di Yaman Pak. Di sana bahkan tumbuhan dan ada hewan-hewan yang tidak ada kecuali di tempat itu. Kalau kita lihat videonya kita pengen apa namanya? Datang ke sana menikmati segala apa namanya? Keindahan yang ada di sana. Artinya seindah apapun di dunia itu bisa diapakan Pak? Bisa dihayalkan, bisa dibayangkan, bisa diimajinasikan. Apa itu imajinasikan? Bisa kita gambarkan di dalam pikiran kita. Tetapi Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihina. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh minal jannati, dari kenikmatan surga, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata kenikmatan seperti itu, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar ceritanya oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentunya pernah menghayal. Saya pernah menghayal misalnya kalau nanti Allah kasih ke lapangan, Masya Allah ya, ada rumah di depan, lalu di belakang ada apa, kandang apa Pak Sep? Ada kandang apa? Kandang ayam mungkin, atau ada memelihara ikan nila di depannya, ada ini, ada itu. Kita bisa menghayalkannya. Tetapi sehebat apapun kita mengimajinasikan sesuatu di dalam pikiran kita, kita tidak akan bisa mengimajinasikan bentuk yang sebenarnya dari surga. Kita hanya bisa mendengar katanya di sana ada rumah-rumah yang terbuat dari apa Pak? Mutiara mujawwaf. Apa itu mujawwaf Pak? Mutiara yang di apa, mujawwaf itu yang dibolongi Pak. Jadi satu ketika malaikat Jibril datang menemui siapa itu? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad lalu berkata, ya Muhammad, sampaikan salam kepada istrimu. Siapa istri Nabi Muhammad? Khadijah, ibunda kita semua Khadijah. Sampaikan salam kepadanya, sungguh Allah telah mempersiapkan untuknya sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang dilubangi. Itu gimana? Segede gimana itu mutiara? Artinya kita hanya bisa mendengar tetapi sulit mengimajinasikan dalam apa tuh? Dalam bentuk yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan. Poinnya apa sih Bapak dan Ibu? Poinnya agar jangan sampai kita seperti orang-orang musyrik yang datang kepada Nabi lalu melobi Nabi Muhammad agar beliau mau meninggalkan siapa Ibu? Ammar, Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab ibn al-Arad. Tinggalkan mereka semua ya Rasulullah. Kami nggak selevel dengan mereka. Kalau engkau bisa menyingkirkan mereka, kami siap
bernegosiasi dengan dirimu. Allah bilang jangan. Nggak ada artinya itu semua. Ceritakan kepada mereka, masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha. Itulah dua kebun yang terus menerus mendatangkan buah. Bapak dan Ibu, kalau ladang pertaniannya subur, kurmanya terus berbuah, anggurnya terus berbuah, itu menghasilkan apa? Menghasilkan kekayaan yang banyak. Oleh karenanya Allah berfirman apa? Walam tazlim minhu syai'a. Tidak pernah kurang sedikit pun hasil dari perkebunan tersebut. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, ketika dunia yang fana ini menjadikan kita berpaling dari Allah, saat itulah dunia itu disifati dengan apa Bapak dan Ibu? Kalau dalam hadis, dunia ini kalau sampai menjadikan kita lupa dari Allah, menjadikan kita lalai dari kewajiban kita sebagai seorang hamba, saat itulah dunia berubah menjadi apa Bapak dan Ibu? Menjadi terlaknat. Pernah dengar Bapak dan Ibu? Dunia ini kata Nabi apa? Mal'un. Apa itu mal'un? Ad-dunya mal'unun. Ada yang pernah dengar hadis itu Bapak dan Ibu? Pernah ya? Dunia ini terlaknat. Dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Kecuali zikrullah. Kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang memalingkan kita dari Allah, menjadikan kita lupa kepada Allah, maka dia sesuatu yang terlaknat. Bahasa kitanya mungkin terkutuk. Bahasa kitanya Bapak? Terkutuk. Sungguh terkutuk dunia itu kalau dunia menjadikan kita lupa dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita apa? Kembali. Walaupun katanya dunia tabiatnya begitu Pak ya. Dunia itu apa Pak? Sifat dunia itu melalaikan. Sifat dunia itu apakah setiap orang yang berinteraksi dengannya akan terlalaikan? Ya secara umum terlalaikan, walaupun nanti mungkin kadar terlalaikannya bertingkat-tingkat antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apa dampak buruk dari harta benda yang dimiliki oleh laki-laki tersebut? Dia sampai pada kesimpulan di ayat 36, dia berkata, wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Apa artinya itu Bapak dan Ibu? Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Apa itu artinya Bapak? Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Menurut saya hari kiamat itu tidak akan terjadi. Masya Allah. Jadi gara-gara dia biasa hidup mewah, gara-gara dia hidup bergelimang apa namanya Pak? Bergelimang dunia, menjadikan dia berani berbicara tanpa apa? Berbicara tanpa apa Bapak dan Ibu? Bicara tanpa ilmu. Apa yang dia katakan? Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Aku menyangka menurut keyakinanku bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Kalaupun kiamat itu terjadi, dikatakan di sini wala irruditu ila rabbi. Kalaupun seandainya kelak aku dikembalikan kepada Allah, la ajidanna. Apa itu la ajidanna Pak? Itu tadinya Bapak-bapak itu tadinya ajidu. Lalu ditambahkan lam, namanya lam taukid. La ajidanna. Apa arti la ajidanna? Kalau ajidu saya mendapatkan. Kalau ditambahkan lam menjadi benar-benar. Ditambahkan lagi namanya nunut taukid as-saqilah. Kalau dalam ilmu apa namanya itu? Ilmu nahwu. Nunut taukid as-saqilah. Apa itu nunut taukid as-saqilah? Nun yang beralamatkan tasydid yang difungsikan dalam bahasa Arab untuk penegasan. Berarti dua penegasan ini Pak ya. La itu artinya, la itu kalau panjang, la artinya tidak.
Tapi kalau pendek la ajidanna itu penegasan. Sungguh aku sungguh aku benar. Sungguh saja kan sebenarnya sudah apa itu? Sudah penegasan. Sungguh aku benar-benar la ajidanna akan mendapatkan khairan, kebaikan, munqalaba, khairan minha munqalaba, akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada yang aku dapatkan di dunia. Bapak dan Ibu, ada yang tahu apa argumentasi orang ini ketika dia berkata wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun memang kiamat itu ada, saya nanti di akhirat itu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik daripada hari ini. Ada yang tahu alasan dia apa, Bapak dan Ibu? Kok berani dia mengucapkan kalimat itu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu kira-kira? Di sini Ibnu Katsir menyebutkan, tapi belum sempat kita bahas. Apa itu? Bahwa dia berkata seperti ini. Ya. Walaula karamati alaihi ma a'tani hadza. Dia berkata begini, Pak. Kalimat ini buruk sekali. Kalaulah bukan karena aku mulia menurut Allah, tentunya aku tidak akan punya yang begini nih. Oh, kebun anggur yang dikelilingi oleh apa, Pak? Pohon kurma yang dikelilingi oleh ladang-ladang, sungai-sungai yang yang mengalir deras di kanan dan kirinya, itu sudah aku miliki. Kalian tahu tidak, kalau bukan karena aku dicintai oleh Allah, nggak mungkin itu semua apa? Masya Allah, itu yang kita sebut dengan apa? Dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Surat apa itu Bapak dan Ibu? Surat Al-Qalam. Dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Apa kata Allah? Dzarni, biarkan antara diriku dan mereka. Dzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan itu urusanku antara diriku dengan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sanastadrijuhum, akan aku hukum mereka berangsur-angsur. Sanastadrijuhum, akan aku hukum mereka dengan cara apa? Nyicil apa? Jadi tidak kontan, tetapi apa, Pak? Dicicil sedikit demi sedikit sampai ketika hukuman besarnya itu datang. Wa umli lahum, aku biarkan sejenak. Inna kaidi, apa di surat Al-Qalam? Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku biarkan sejenak, sesungguhnya rencanaku, tipu daya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kokoh, adalah kuat, adalah yang terbaik. Berarti orang ini sudah terjebak dalam apa yang kita sebut dengan istidraj. Salatnya jarang, tapi kok rezekinya apa, Pak? Lancar. Maksiat jalan terus, tetapi karirnya menanjak. Oh, dia jauh dari Allah, tapi badannya sehat, rumahnya besar, mobilnya mewah, jabatannya orang bilang mentereng. Apa itu mentereng? Mentereng itu nyala, apa? Menyala. Dia populer, dia banyak pengikut, dia banyak penggemar. Hati-hati. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah, akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa umli lahum, kami tunda sejenak hukuman itu. Inna kaidi matin, sungguh kaidi, tipu daya kami bagi orang-orang yang menyimpang itu matin, sangatlah kokoh. Artinya kalau Allah sudah membuat tipu daya atas mereka yang menyimpang dari jalannya, maka orang itu tidak la yuflit. Apa itu la yuflit, Pak? La yuflit,
Apa la yuflit? Nggak bisa lolos. Kalau orang sudah kena istidraj, dia nggak bisa apa? Nggak bisa lolos. Kalau kita, Masya Allah, dalam kehidupan kita, seringkali Allah takdirkan kita lolos dari sesuatu yang apa? Yang tidak kita sukai ya. Alhamdulillah ya, kita berangkat lebih pagi sehingga kita tidak kena apa? Nggak kena macet atau nggak kena razia atau yang lain sebagainya kan. Tapi kalau orang sudah diistidrajkan, dia mungkin ditunda beberapa saat, tetapi ketika hukuman itu datang dia nggak bisa apa-apa lolos dan selamat dari apa, Bapak dan Ibu, dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pada akhirnya Pak, kita lihat hukumannya itu ada di ayat setelahnya. Di ayat 37 Allah menggambarkan respon daripada teman pemilik kebun tersebut. Karena kan ini kata Allah apa tadi? Wadrib lahum mathalar rajulain. Berikanlah perumpamaan kepada orang-orang Quraisy yang meminta engkau meninggalkan orang-orang lemah seperti Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, lalu Ammar bin Yasir atau Khabbab ibn al-Arad. Kasih tahu ke mereka, dahulu ada dua orang laki-laki. Yang satu diberikan kemewahan berupa perkebunan, yang satu lagi tidak punya apa Pak? Tidak punya harta benda. Bagaimana respon orang yang tidak punya harta benda ketika orang yang kaya raya itu berkata apa? Yang kaya raya berkata, ana aktsaru minka malau wa a'azzu apa? Nafaro. Saya ini hartanya lebih banyak dan pengikutnya lebih apa? Lebih kuat. Hamba saya banyak, pelayan saya banyak, anak-anak saya juga apa? Banyak. Lalu apa jawaban laki-laki yang soleh yang sedang berbincang dengan orang yang sombong tersebut, yang sedang berbincang dengan orang yang apa namanya, yang ingkar tersebut? Ngeri banget Pak ya. Kalau kesombongan sudah berkolaborasi dengan apa? Pengingkaran. Atau itu satu paket? Satu paket atau bisa dipisah, beli satuan? Apa namanya? Sombong dengan ingkar. Itu biasa seringkali satu paket Pak. Kalau orang sudah sombong seperti iblis misalnya, dia ingkar. Ingkar kepada perintah Allah. Aba wastakbaro. Dia enggan dan sombong. Bagaimana respon orang yang baik kepada sahabatnya yang sombong tersebut? Allah mengabadikan jawabannya. Qala lahu sahibuhu. Berkatalah temannya, yaitu orang yang tidak lalai dari Allah, walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak, tetapi dia mulia karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia berbincang dengan sahabatnya yang sombong dan ingkar tersebut. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Akafarta, sahabatku, temanku yang punya pohon anggur, yang dikelilingi oleh batang kurma, yang diantara dua kebunnya ada ladang-ladang, ada tanaman yang tua, ada tanaman muda, tanaman-tanaman yang dipanen 4 bulan, 5 bulan. Sahabatku yang kaya raya karena diberikan apa namanya? Diberikan kenikmatan berupa kebun. Akafarta, apakah engkau kafir billadzi khalaqaka min turab, kepada yang telah menciptakan kamu dari tanah? Apakah kamu pantas kafir, ingkar kepada Allah yang menciptakanmu dari apa? Min turab, thumma min nutfatin, kemudian dari air mani. Apa itu maksudnya Bapak dan Ibu? Diciptakan dari tanah, kemudian dari air mani. Ibnu Katsir berkata, yang dari tanah itu hanya Nabi Adam. Nabi Adam itu dari apa? Dari tanah. Adapun setelahnya Allah berfirman di surat apa itu? As-Sajdah, Allah katakan apa? Dialah Allah yang menciptakan kalian dari apa? Dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma'im
Mahin. Kemudian Allah jadikan anak keturunan Adam itu dari apa? Dari air yang apa? Yang memancar, air yang hina, Pak Asep. Air yang kalau kena pakaian itu pakaiannya akan diapakan? Dibersihkan, dicuci dan lain sebagainya. Walaupun nanti kan kalau kita bahas secara ilmu fikih, air mani itu diperdebatkan oleh para ulama suci atau najis. Yang selama ini diyakini oleh Bapak dan Ibu, air mani suci atau najis? Suci atau najis? Suci ya. Dan manusia ya diciptakan dari sesuatu yang suci, bukan dari sesuatu yang kotor. Tetapi kan itu dalilnya logika. Tapi kalau dalilnya hadis, bahwa kata Ummul Mukminin Aisyah, pernah aku dapatkan di baju Nabi itu ada bekas air mani, itu aku kerik. Aku apa? Aku kerik. Ya dalam riwayat dipercik dengan air, kemudian Nabi memakainya untuk sholat. Jangan dibayangkan seperti zaman kita. Kalau satu baju kotor ya tinggal apa? Tinggal ganti. Kalau di zaman Nabi ya mereka Masya Allah ya prihatin. Hidupnya itu susah kadang ya kalau baju pun kotor itu ya dibersihkan dengan cepat. Karena tidak ada lagi ganti baju yang lain. Dan disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, pernah satu ketika Nabi memercik pakaiannya yang terkena air mani, mohon maaf, kemudian Nabi pergi melaksanakan sholat keluar, sedangkan bekas air itu masih menempel di mana? Di kain tersebut. Dan itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa air mani itu suci. Karena seandainya air mani itu najis, cara membersihkannya tidak cukup sekedar dikerik. Karena kalau dikerik itu hanya membersihkan yang terlihat, tetapi tidak membersihkan kotoran sampai ke serat-serat. Serat-serat apa Bapak dan Ibu? Kain. Tidak membersihkan ke serat-serat apakah? Kain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma sawwaka rajula." Setelah itu Allah menyempurnakan penciptaanmu, artinya setelah sebelumnya kita ini dari tanah, lalu dari air mani, lalu 40 hari pertama itu kita berupa air mani, 40 hari kedua kita berupa apa Bapak dan Ibu? Segumpal darah, 40 hari yang ketiga kita telah terbentuk seperti daging, kemudian Allah mengutus malaikat. Setelah 120 hari, paling cepat itu berapa bulan? Seorang bayi lahir dari kandungan itu paling cepat berapa bulan Bapak dan Ibu? Secara medis berapa bulan paling cepat? Itu umumnya. Kalau prematur paling cepat berapa bulan? 7 ya. Ada nggak yang 6? Harusnya sih ada. Ada nggak yang 6 bulan lahir? Pak Asep belum pernah dengar. Jadi di Quran itu Bapak dan Ibu Allah berfirman, wa hamluhu, dan hamilnya, wa fisaluhu, dan menyusuinya, 30 syahra, 30 bulan. Di ayat yang lain, wa fisaluhu fi amaini, disusuinya 2 tahun. Menyusui dan kandungan kalau digabungkan 30 bulan. Tapi kalau menyusui dipisah perhitungannya dari mengandung itu menjadi 2 tahun. Berarti kalau 30 bulan dikurangi 2 tahun sisanya 6 bulan. Karena 2 tahun itu 12 kali 2, 24. 30 dikurangi 24, 6 bulan. 6 bulan itu kalau berdasarkan Al-Quran dia usia paling cepat di mana manusia dilahirkan. Itu yang kita sebut bayi bayi prematur. Ibu-ibu atau bapak-bapak tidak ada yang beraktivitas sebagai bidan atau dokter kandungan, tidak ada. Nah, berarti ini jadi PR buat kita. Nanti nyampe rumah kita tanya bidan, Bu bidan, ada nggak yang melahirkan di usia kandungan 6 bulan? Kalau Bu bidan bilang rasa-rasanya nggak ada ya Pak ya. Ibu bilang harus ada. Harus ada. Ini nanya atau maksa ini? Harus ada Bu bidan. Kok jadi maksa? Iya, karena kata Quran apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, di kandungan dan disusui totalnya menjadi 30 bulan.
bulan. Bu bidan itu di ayat yang lain di surat Luqman dikatakan menyusuinya 12 kali 2, 24. Berarti kalau 30 dikurangi 24, ibu itu sama dengan 6 bulan. Nah, itu pasti terjadi karena Al-Quran gak mungkin salah. Al-Quran mengatakan hamil dan menyusuinya 30 bulan. Berarti paling cepat kelahiran itu di usia berapa? 6 bulan ya. Setelah itu Allah keluarkan kita dalam bentuk yang berbeda dengan bahan kita. Tadinya berbentuk air mani yang bahkan kalaupun kalau yang kita tahu kan air mani itu ada jutaan apa di dalamnya Pak? Kromosom atau apa namanya? Ada jutaan sel begitu ya. Yang sel yang Pak? Yang berlomba untuk bisa membuahi bakal anak itu yang dikenal dengan opum atau apa istilahnya ya dalam ilmu kedokteran kaitan dengan bayi begitu. Dari sekian sel hanya satu yang berhasil, kemudian dengan izin Allah satu sel itu akan terbentuk secara alamiah menjadi sel berubah menjadi jaringan nanti lambat laun berubah menjadi organ, kan begitu ya. Yang paling kecil kan sel. Lalu dari sel nanti berubah jadi jadi organ. Dari organ nanti akan berubah jadi jaringan. Jaringan berubah jadi jadi sel. Kalau sudah nanti 6 bulan atau 9 bulan, tsumma khalaqnakum khalqan akhar, kami ciptakan kalian, kata Allah, dalam bentuk yang lain. Artinya bentuk yang lain beda banget dengan sebelumnya. Air mani, lalu segumpal darah, lalu berubah jadi jadi daging. Lalu daging itu membalut tulang-tulang, terbentuklah kaki, tangan, kepala dan lain sebagainya. Lalu dilahirkanlah manusia tersebut. Allah katakan Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apapun. Allah berikan untuk kalian telinga, mata dan hati. Untuk apa itu semua Bapak dan Ibu, ada yang tahu? La'allakum tashkurun. Agar kalian lebih bisa bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak dan Ibu sekalian? Kemudian laki-laki yang soleh itu berkata di ayat ke-38, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dialah Allah Rabbku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memang sahabatnya menyekutukan Allah atau tidak Bapak dan Ibu? Kenapa orang soleh ini mengatakan, aku kalau saya sih nggak akan menyekutukan Allah? Memang sahabatnya menyekutukan Allah. Menurut Pak Asep, berdasarkan ayat 36 sampai dengan 32 sampai 36, sepertinya tidak ada cerita menyekutukan Allah di situ. Tidak ada patung yang disembah, tidak ada juga berhala. Tapi kenapa kok di ayat 38 laki-laki soleh yang menjadi teman laki-laki yang menyimpang itu berkata, wala usyriku bi rabbi ahada, aku tidak akan pernah menyekutukan Rabbku ahada dengan sesuatu apapun. Kira-kira apa hikmahnya Bapak dan Ibu? Kenapa dia berkata begitu? Oh, ternyata begini Ibu kesimpulannya, menyekutukan Allah itu tidak harus berbentuk patung. Jelas atau tidak? Qarun itu pengikut Nabi Musa. Yang jadi berhala buat Qarun itu bukan patung. Apa Bapak dan Ibu? Hartanya. Berarti berhala itu tidak harus dalam bentuk patung atau gambar yang disembah, kita sujud dan ruku kepadanya, belum tentu. Nabi Lut yang kita tahu itu yang ada Pak di zaman Nabi Lut? Kelainan orientasi seksual. Kita enggak saya lah minimal ya, enggak mendengar bahwa mereka ada berhala besar yang mereka sembah, mungkin ada, tapi yang ditonjolkan oleh Allah malah apanya Bapak dan Ibu? Malah kelakuannya. Artinya berhala itu bisa dalam bentuk syahwat. Syahwat itu bisa dalam bentuk, mohon maaf, kecenderungan yang menyimpang terhadap
eh, pemenuhan kebutuhan seksual, bisa juga dalam bentuk harta, bisa juga dalam bentuk apa namanya, mengurangi takaran timbangan, curang maksud saya, bisa juga dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk kekuasaan yang menyimpang seperti Fir'aun, ya Fir'aun, bisa juga mungkin dalam bentuk apa Pak? Togut itu bisa juga dalam bentuk apa namanya, perdagangan ya. Perdagangan dalam arti kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak menjaga sholat maka di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama siapa? Ubay bin Khalaf atau siapa itu, pemimpin orang-orang musyrik yang dia tidak mau beriman dikarenakan apa? Harta benda yang dia, perdagangan yang dia miliki. Jelas atau tidak? Berarti bagi laki-laki yang celaka ini, berhala dia apa? Kebun anggur, kebun kurma, ladang-ladang dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki yang soleh itu berkata, walaula iddakhalta jannatak qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Kenapa engkau saat masuk ke dalam kebunmu itu tidak mengucapkan kalimat Masya Allah, la quwata, tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kenapa kamu kok menjadi sangat sombong, merasa bahwa itu adalah kamu dapatkan karena kecerdasanmu, kamu dapatkan karena apalagi biasanya Pak yang sering dijadikan alasan untuk menyimpang dari Allah, karena kecerdasan, karena kekuatan badan, karena apalagi biasanya. Oh, Masya Allah ya Bapak dan Ibu, sukses ya. Oh iya, ini karena kerja kerasku. Apa itu? Karena apa? Karena kerja keras. Oh, perjuangan itu tidak mengkhianati apa Pak? Mengkhianati hasil. Ya memang saya pantas mendapatkan ini loh. Ini nggak mudah ini. Ini perjuangan 30 tahun. Perjuangan berapa? Ya kamu nggak lihat prosesnya dulu. Ya udah, dia yang dia sebut cuman apa Pak? Yang dia sebut cuman aku, saya. Padahal apa artinya saya tanpa pertolongan dari siapa? Allah. Apa artinya saya? Apa artinya aku tanpa kemudahan dari apa? Allah. Apa artinya aku, saya tanpa pertolongan dan petunjuk dari siapa? Makanya kan itu salah satu kesyirikan dalam ajaran Islam ya. Orang mengatakan apa? Harta ini milikku. Harta ini aku dapatkan karena kecerdasanku, karena apa namanya? Karena kerja kerasku. Itu syirik kecil dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim apa? Mengucapkan kalimat itu. Kalaupun kita ingin membicarakan jasa orang, kita katakan, Alhamdulillah Bapak, Allah pertemukan saya dengan Bapak, sehingga saya dimudahkan untuk bisa merintis apa? Usaha. Tetapi menyebutkan murni perbuatan manusia tanpa menyinggung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah bentuk penyimpangan. Itu yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa kesyirikan itu lebih halus dibandingkan apa? Telapak semut hitam yang berjalan di atas apa? Batu yang hitam di malam yang gelap. Apa maksudnya wahai Abdullah bin Abbas? Yaitu seorang dari kalian berkata, kalaulah bukan karena apa namanya? Kalaulah bukan karena burung itu, rumah kita sudah kemasukan maling. Ada orang yang begitu ya, dia memelihara burung yang berisik itu, burung apa namanya? Burung beo, burung kakak tua, lalu burungnya berisik, lalu pemilik burungnya terbangun, pas dia lihat, dia intip di kaca, waduh ada orang lagi apa itu? Nyongkel apa? Pintu. Lalu besoknya dia ceritakan ke temannya, tadi malam hampir saja rumah saya kemasukan maling. Untungnya burung kakak tua itu apa? Hati-hati, itu dalam Islam bisa dianggap kesalahan dalam tauhid. Jelas Bapak dan Ibu? Baik. Kemudian
Dikatakan di sini, intarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalaupun engkau lihat aku ini lebih sedikit dibandingkan dirimu harta dan anak-anaknya, fa asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik. Mudah-mudahan satu hari kelak Allah akan berikan saya sesuatu yang lebih baik daripada kebun yang kamu miliki. Di dunia atau di akhirat, Bapak-bapak? Dunia atau di akhirat? Kalaupun hari ini kamu lihat saya tidak memiliki harta sebanyak kamu, tidak memiliki anak sebanyak kamu, tidak memiliki pengikut sebanyak kamu, mudah-mudahan kelak Allah berikan kepada saya yang lebih baik daripada yang kamu miliki di dunia atau akhirat. Atau dua-duanya. Apakah kalau kita beriman kita haram menjadi orang kaya? Enggak juga. Enggak juga. Siapa tahu nanti sebelum saya meninggal, kata si fulan itu ya, Allah berikan yang lebih baik darimu. Ya, saya juga bisa saja kelak kalau Allah berkehendak diberikan harta yang banyak, tetapi kalaupun kelak saya diberikan harta yang banyak, saya enggak akan seperti kamu. Enggak akan seperti kamu. Orang yang lupa kepada siapa? Kepada sang pemberinya. Yang lupa kepada sang pemiliknya. Kita ini kan milik Allah. Maka kita jangan lupa kepada sang pemilik kita semua. Siapa pemilik kita, Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan mudah-mudahan kelak Allah kirim kepada kebunmu itu husbanan minas sama. Apa itu husbanan minas sama? Petir yang datang dari langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa. Kebunmu yang hari ini Masya Allah buah anggurnya paling bagus, buah kurmanya paling bagus, ladangnya hasilnya begitu luar biasa. Kalau nanti Allah punya kehendak, datang petir ke kebunmu itu, fatusbiha sa'idan zalaqa. Bisa jadi kelak kebunmu itu berubah menjadi tanah yang zalaqa. Apa itu tanah yang zalaqa, Pak? Licin ya. Zalaqa itu artinya apa? Licin ya. Muzallaq artinya licin. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau mungkin kelak sungai-sungai yang mengalir di kebunmu itu akan surut. Allah punya kuasa, Pak. Kalau Allah berkata surut ya surut. Tapi sebaliknya kalau Allah bilang kepada air itu apa? Ya ardu, apa kata Allah? Ya sama'u, wahai langit turunkanlah hujan, wahai bumi keluarkanlah mata airmu, maka air itu akan naik sampai melampaui puncak-puncak gunung ya. Yang terjadi di zaman siapa itu, Pak? Nabi Nuh alaihi salam. Falan tastati alahu talaba. Kalau sudah Allah berkehendak mata air itu menjadi kering, falan tastati alahu talaba, kamu tidak akan pernah bisa menemukan apa-apa mata air tersebut. Kalau mata airnya sudah hilang, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya berakhir semua. Kebun-kebun itu akan mengering, akan mati, kemudian dia tinggal apa namanya? Yang tersisa tinggal apa? Cerita. Yang tersisa tinggal apa Bapak dan Ibu? Cerita. Baik. Dengan ini berarti kita sudah menyelesaikan dua fitnah ya. Yang pertama fitnah apa itu? Ashabul Kahfi itu fitnah apa itu? Fitnah itu artinya cobaan. Cobaan itu kadang dalam kehidupan kita ada berupa kekuasaan yang menggigit, kekuasaan yang zalim. Itu sudah kita bahas. Kenapa kita disunahkan hari Jumat baca Al-Kahfi? Karena di dalamnya berisi cobaan. Ada cobaan kekuasaan yang seringkali menyuruh manusia jauh dari Allah. Ada juga cobaan dalam bentuk harta benda yang tidak jarang juga menyebabkan manusia apa? Jauh dari Allah. Dan nanti kita akan bahas juga cobaan dalam bentuk ilmu. Bapak dan Ibu tahu cobaan dalam bentuk ilmu apa? Apa cobaan dalam bentuk ilmu? Orang dapat ilmu, diuji juga dia gara-gara ilmunya. Nabi Musa berkumpul dengan Bani Israel. Lalu ditanya, wahai Musa, siapa orang yang paling berilmu di antara kita? Ada nggak yang lebih berilmu dari dirimu? Nabi Musa bilang, nggak ada. Allah mencoba, Allah menguji.
Maka Allah bilang ke Nabi Musa, ada. Jangan bilang kamu yang lebih berilmu, ada yang lebih berilmu. Siapa ya Allah? Oh, pokoknya nanti kamu coba ajak salah seorang pengikutmu untuk melakukan perjalanan. Kalau kamu nanti sampai di satu tempat, pertandanya itu nanti ikan. Ikan kamu itu tiba-tiba keluar dari keranjang, wattakhadha sabilahu fil bahari saroba. Kemudian ikan itu akan apa? Akan berjalan menuju laut, ya. Nah, disitulah kamu akan menemukan hamba di antara hamba-hambaku yang memiliki ilmu yang belum kamu miliki. Itu nanti kisah Khidir. Nanti ada juga cobaan akhir zaman. Nanti itu terkait dengan apa? Kisahnya Zulkarnain, yaitu Ya'juj dan kehidupan kita, yaitu ujiannya. Kadang ujian dalam bentuk kekuasaan yang menggigit, kadang dalam bentuk harta benda yang mengalihkan kita dari jalan Allah, kadang berupa ilmu yang menjadikan kita sombong, kadang juga berupa fitnah akhir zaman. Kalau fitnah akhir zaman macam-macam ya, ada Dajjal, ada Ya'juj dan Ma'juj, dan fitnah-fitnah yang datang sebelumnya. Apa misalnya Bapak dan Ibu, fitnah akhir zaman yang saya sering sampaikan kepada Bapak dan Ibu itu adalah taqarrubul aswaq. Pasar-pasar akan menjadi sangat dekat. Sering saya sampaikan kan bahwa di antara tanda akhir zaman pasar itu menjadi sangat dekat. Sedekat apa? Jadi nggak perlu lagi Bapak dan Ibu bawa keranjang, naik angkot, lalu turun di depan pasar. Tapi kalau sekarang cukup klik tombol, maka apa yang Ibu cari, Bapak cari akan ada seketika. Kalau bukan karena iman dan takwa, dunia ini di akhir zaman benar-benar berpotensi apa? Memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu sementara waktu Bapak dan Ibu yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini. Berarti di pertemuan yang akan datang ayat 42 sampai 44 ya. Baik Pak Asep. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sama-sama silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Silahkan Ibu, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi kalau di yang mulai ayat 32 itu, jadi dua orang laki-laki, yang satu itu dikasih kebun ya Ustaz? Yang satu dikasih kebun, Yang satu tidak ya? yang satu tidak. Oh, jadi kira ada dua kebun, satu buat masing-masing gitu. Tidak, yang Ibu. satu sikapnya buat mensyukuri, yang satu tidak gitu. Iya, tidak Ibu. Oh, tidak seperti itu ya Ustaz ya? Allah bilang ja'alna li ahadihima. Ja'alna kami jadikan, kami berikan li ahadihima untuk salah seorang dari mereka jannata ini dua kebun. Jadi satu orang itu punya dua kebun sekaligus. Baik Ibu. Terus Ustaz, kalau dari ayat yang terakhir itu Ustaz, kan yang orang yang nggak dikasih kebun itu kan dia berdoa ya, mudah-mudahan Iya. Allah memberikan apa yang lebih baik gitu Iya. kan, bisa konteksnya itu. Di dunia atau di akhirat? Terus yang menarik itu di belakangnya itu dia kayak berdoain Doain jelek. Ya. Apakah itu artinya boleh kita mendoakan seperti itu kalau misalnya melihat orang udah melakukan kemaksiatan atau bagaimana itu Ustaz? Allah alam bisawab. Itu kan yang kita kenal Ibu Eva dengan apa yang kita sebut dengan apa ya, basyiron wa nadhira. Ketika kabar-kabar gembira tentang luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, kemahahalusan Allah, maha penyantun Allah. Ketika kalimat-kalimat itu tidak mempan, ada kalanya manusia butuh yang namanya nadhir, basyiron wa nadhira, kabar gembira dan ancaman. Artinya Nabi Muhammad nggak selalu berbicara tentang surga, berbicara tentang kelembutan, berbicara tentang rahmat, berbicara tentang luasnya kebaikan Allah. Tapi kadang juga Nabi Muhammad bicara tentang apa? Syadidul iqab, sari'ul hisab, qawiyul matin, azizul jabbar, kan begitu. Artinya itu yang kita maksud dengan keseimbangan dalam berdakwah. Ada kalanya kalau kita lihat di satu komunitas itu mereka
cenderung apa mudah sekali menerima kebaikan. Ya udah nggak usah kita nyeritain tentang apa di neraka begini begini. Ya, mereka baca sendiri deh. Kita sampaikan apa yang perintah dan larangan, ya sampaikan dengan sederhana, dengan mudah. Tapi ada satu komunitas atau satu pribadi yang cenderung apa? Cenderung kasar, cenderung apa? Keras hatinya, susah menerima kebaikan. Ya kadang kita bilang begini, coba aja lihat, kalau kamu tetap begitu, tetap jauh dari Allah, itu nikmat bisa dibalik jadi apa? jadi semacam ini apa namanya? Menurut saya ini bagian dari metode dakwah. Kadang kita kabar gembira, kadang juga ancaman. Allah alam bissawab. Baik. Iya Ibu. Kalau misalnya kita ya Ustaz, ya, gimana caranya biar kita tidak dari istidraj itu? Istidraj. Terus kalau misalnya kita melihat orang yang sedang dalam kondisi istidraj itu, apa yang harus kita lakukan? Terus ada nggak kemungkinan orang yang sudah bisa kembali gitu pada Allah? Apakah mungkin orang yang terkena istidraj bisa kembali ke jalan? Iya Ibu. Allah alam bissawab Ibu. Untuk berusaha menjadikan kita jangan kena istidraj, ya istiqomahlah dalam kebaikan. Istiqomahlah berjalan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, apabila engkau melihat seseorang hartanya bertambah padahal dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi janganlah engkau tertipu. Karena itu adalah apa kata Nabi? Istidraj, yaitu hukuman yang datang secara berangsur-angsur dari arah yang mungkin tidak disangka oleh siapa? Oleh manusia. Tidak ada jalan untuk kita lepas dari istidraj menurut saya kecuali dengan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Masih ada Bapak dan Ibu? Kalau misalnya kita melihat kondisi orang istidraj gitu, ada kemungkinan nggak untuk kita ingatkan gitu atau kembali? Sangat bisa Ibu, sangat bisa. Saya rasa harus diingatkan. Siapapun harus diingatkan. Ketika saya bilang, apalagi kalau kita konteksnya ngobrol ya, kok kamu sekarang jarang ke masjid, tapi karir makin menanjak, hati-hati loh yang begitu, saya khawatir sekali, itu namanya apa? Oh enggak, jangan susun. Saya belakangan ini masjidnya yang agak jauh. Oh ya Allah, mohon maaf. karena kan kita nggak tahu juga Ibu ya. Kita nggak tahu juga, jangan-jangan dia berangkat salat berangkat kerjanya lebih cepat sambil dia nanti di jalan dengar azan dia berhenti, bisa aja kan. Cuman kita ya diperintahkan untuk saling mengingatkan. Allah alam bissawab. Ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi ayat 28 Ibu. agar Nabi bersabar Iya. membersamai umat yang berdoa Iya. pagi dan Sore. Nah itu di surat lain ada yang Nabi berbuat apa saja itu. Apakah kejadian seperti itu sering terjadi Ustaz? Baik. Tidak sering terjadi Ibu. Pernah terjadi ya. Tapi sering tidak. Kalau di Al-Kahfi 28 Nabi Muhammad sukses. Nabi Muhammad sukses. Sukses dalam arti beliau tidak mau mengikuti ajakan orang-orang musyrik yang meminta agar Nabi sementara waktu menyingkirkan atau menyuruh pergi orang-orang yang lemah itu status sosialnya agar mereka mau duduk. Tapi di kesempatan yang lain Nabi sedang duduk begini, lalu Nabi sudah ada janjian dengan pembesar-pembesar Quraisy, lalu mereka datang. Tidak lama setelah mereka datanglah di waktu yang sama seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu ketika Nabi melihat orang buta itu datang, sedangkan Nabi baru akan berdakwah kepada pembesar Quraisy, Nabi bermuka apa namanya itu? Ya ini orang buta datang jam segini, kenapa nggak datang nanti aja kan? Dan Nabi juga bukan karena ingin merendahkan orang buta, tidak sama sekali. Nabi semata-mata ingin mengatakan, ya Allah, ini kalau pembesarnya masuk Islam, yang lain akan ikut masuk Islam. Cuma Nabi yang ditegur sama Allah,
Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada dia orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu zikra. Kamu tidak tahu bahwa orang buta itu memang datang karena pengen dapat, karena ingin disucikan. Adapun orang-orang yang kafir itu, mereka datang ya cuma untuk negosiasi. Belum tentu juga nanti kamu ngomong panjang lebar, apa yang kamu ucapkan akan mereka apa? Terima. Artinya lain kali ya Rasulullah, prioritaskan orang yang mau. Dan jangan paksa orang yang tidak mau, prioritaskan orang yang mau. Jelas Ibu? Baik Ibu. Artinya itu tidak terjadi sering, tetapi bahwa Nabi pernah ditegur iya di dalam surat Abasa. Allah alam bisa. Baik. Afwan Ibu. Silakan bapak-bapaknya. Kalau ada yang kurang jelas. Di sini sedikit saja Bapak ada pertanyaan. Apa saksinya bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad? Saksinya siapa? Kalau kita ditanya begitu gimana Pak Asep? Apa saksinya bahwa Jibril telah datang ke Nabi Muhammad di Gua Hiro? Saksinya kita katakan wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi, dan Allah sebaik-baik saksi ketika dia berfirman di Quran bahwa Jibril telah datang membawakan lima ayat di surat di surat Iqra. Bagi kita orang Islam cukuplah Allah sebagai saksi. Kalau masih ada yang ragu, ya itu mungkin karena dia tidak beriman. Allah a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemahaman mengenai mempersekutukan Allah Iya Bapak. sangat luas sekali. Bahkan mungkin ini menurut kita kadang-kadang ini baik gitu, ya. Tapi itu nyerempet-nyerempet ke mempersekutukan Allah. Betul Bapak. Contohnya gini, apakah misalnya kalau kita lagi bekerja ini sering rapat gitu ya, terus azan Lewat. udah ini karena penting gitu rapatnya, nah, terus aja gitu ya. Bablas. Atau kita lagi bekerja gitu. Dan ini kan Apakah itu bisa dianggap menyekutukan Allah? cari uang gitu ya, menambah penghasilan. Baik Bapak. Ini gimana, ini termasuk ini nggak? Syirik atau bukan? Kalau sampai meninggalkan, kalau seseorang rapat urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan jabatan, lalu dia sampai meninggalkan sholat, bisa jadi dia dianggap menyekutukan Allah dengan pekerjaannya. Tetapi kalau dia misalnya menunda sholat beberapa saat, kalaupun kita tidak sebut itu perbuatan syirik, tapi itu perbuatan lalai. Dan itu dosa. Dan dosa itu tidak satu tingkatan, Pak. Dosa itu tidak di satu tingkatan. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang sampai dianggap kesyirikan, ya ketika seseorang meninggalkan ibadah disebabkan karena dunia, itu bisa sampai kepada kesyirikan. Tetapi ketika dunia yang dia kejar menyebabkan dia terlambat sholat dan lain sebagainya, kita tidak anggap dia syirik, tetapi kita anggap dia lalai. Kita anggap dia orang yang butuh pengingat, butuh nasihat dan lain sebagainya. Dan dia salah ketika dunia dia anggap lebih penting daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehidupan ini kan sebenarnya kata siapa Pak? Kata Kohani ya, adalah menunggu waktu sholat. Ya, kehidupan kita ini, kata seorang pendakwah Mu'allab Center itu, beliau katakan kehidupan ini adalah menunggu waktu sholat. Jadi kalau kita pergi ke kantor, sebenarnya kita pergi ke kantor karena menunggu waktu sholat. Kamu lagi ngapain? Mengisi waktu luang, menunggu waktu sholat. Kita kan melembur sampai malam gitu ya. Iya, Itu kan badan capek gitu ya. iya, Kadang kan terus tidurnya juga terlambat. lambat. Subuh azan gitu ya, kedengeran nih, tapi ini
lelah. Lanjut bablas. biarin aja ditunda gitu sholat itunya. Hmm. Bahkan nggak mengikuti sholat berjamaah misalnya, Iya Pak. karena kecapean. Gimana? Itu lalai Pak. Itu kelalaian. Dan dahulu para sahabat kalau mereka terlambat sholat dikarenakan dunia, mereka menyesal sekali. Kok bisa panggilan kebun ini, kok bisa panggilan perdagangan ini lebih kuat di telinga saya dibandingkan panggilan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi penyesalan. Disebutkan kalau saya tidak salah Umar bin Khattab pernah satu ketika beliau berada di kebunnya, lalu ketika nyampe masjid sholat udah beres. Menyesal sekali, bahkan dalam riwayat dia sedekahkan kebunnya tersebut. Karena menyesal gara-gara kebun itu dia terlambat mendatangi apa? Mendatangi sholat. Nah di kita masalahnya kadang unsur jelek, unsur negatif itu kadang menguasai kita. Udah nggak masalah, lanjut aja, kan nggak tiap hari. Kan nggak tiap hari. Artinya kadang setan itu menghiasi apa? Menghiasi keburukan. Beda cerita kalau sakit. Kalau sakit ya bahkan Nabi pun nggak ke masjid kalau beliau sakit. Tetapi kalau sekedar mohon maaf lelah itu nggak akan terasa apapun. Kalau kita ingin bertemu dengan sang kekasih, itu nggak ada rasa lelah. Kalau kita ingin ketemu dengan siapa? Sang tercinta, sang terkasih, sang tersayang, itu hilang. Semua rasa lelah, rasa penat, rasa capek hilang. Seperti bapak dan ibu pergi haji, pergi umroh. Itu secapek-capeknya nggak kerasa. Nanti pas nyampe Indonesia baru tuh. Batuk 40 hari. Iya kan Pak? Di sana ya asik aja terus ibadah. Ya nyampe Indonesia udah ngedrop, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur aja sebulan. Karena iya kadang langsung begitu. Masih batuk Pak Haji. Iya ini belum 40 hari katanya. Memang ada Pak Haji batuk 40 hari. Ha ini betul. La haula wala quwata illa billah. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu ringan ya. Saya sering cerita ke bapak-bapak itu. Di banyak tempat saya cerita. Karena itu bagi saya unik. Di dekat rumah saya itu ada kolam ikan yang baru memulai kegiatan memancing jam 9 malam. Jam 9 malam mereka baru buka dengan suara musik yang keras. Warung Indomie yang siap memasak apa? Pesanan. Itu jam 9 malam saya pulang pengajian lewat situ. Rame banget ini ada acara apa? Ternyata mancing mania. Mancing mania. Itu kalau nggak jam 1, jam 2 nggak pulang. Saya berkata dalam hati saya, begini ya dahulu para sahabat sholat sepanjang malam itu. Dulu kita sulit membayangkan bisa nggak ya para sahabat. Kan dalam kitab itu berkata, oh siapa namanya? Ubay bin Ka'ab atau sahabat sholat malam sampai menjelang subuh. Kita, masa sih ada manusia bisa sholat malam sampai subuh? Ternyata bisa. Dalilnya mana? Ada orang bisa mancing sampai jelang subuh. Iya betul tidak Pak? Kalau orang bisa mancing sampai menjelang subuh, padahal itu butuh konsen Pak. Kalau pelampungnya nggak diliatin, bisa hilang itu ikan. Artinya kalau ada orang bisa mancing dimulai jam 9 selesai jam 2 karena cinta, karena semangat, itu nggak kerasa rasa capek itu, rasa ngantuk itu hilang. Kalaupun dia ngantuk, dia pesen Indomie, dia ambil apa aja lah supaya nggak ngantuk. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu akan terasa apa? Ringan, mudah, nggak berat. Sambil dangdutan juga. La haula wala quwata. Iya saya baru lihat dalam hidup saya pemandangan begitu. Orang jam 9 mulai, saya tanya ke tetangga yang ada di situ, ada tukang pisang, saya tanya, Pak itu baru mulai jam segini? Iya Pak Ustadz, kata dia. Beres jam berapa? Jam 1, jam 2. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Baik. Baik Pak. Baik, alhamdulillah kita simak sama-sama tafsirkan surah Al-Kahfi sampai ke ayat ke-41 ini Ustaz. Iya Bapak. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke ayat 42 dan seterusnya. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Semoga kajian ini ditutup dengan doa.
Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kajian ini sampai ketemu di kajian selanjutnya. Insyaallah kita ada kajian masa akhir tahun bersama Ustaz Muslim Fatih. Silakan datang di ibadah Isya. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Kita sholat subuh setelah ini untuk mendapatkan pahala kita secara sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.